Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menjalankan multi PHP di Ubuntu gitu ya. Jadi secara ininya ya, secara teknis nantinya kalau dijelaskan secara dengan kata lain maksudnya kita itu nantinya bisa menjalankan uh, beberapa versi PHP dalam beberapa project yang kita buat gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita di sini akan menggunakan PHP EPM Fast CGI Process Manager. Jadi ini kayak implementasi Fast CGI PHP gitu ya. Untuk kayak kebanyakan sih dipakai untuk menangani situs yang memiliki beban yang berat gitu ya, teman-teman. Nah, sebelumnya saya jelaskan juga di sini bahwa saya itu udah coba melakukan uji coba gitu, testing. Jadi memang udah ada software atau repository yang sudah saya install gitu ya. Jadi di sini nanti mungkin saya akan lebih banyak menjelaskan untuk konfigurasinya gitu ya. Untuk install nanti mungkin saya akan perlihatkan perintahnya di terminal gitu, atau mungkin di kolom komentar perintahnya kalau seandainya mau mengikuti tutorialnya gitu ya, seperti itu. Jadi untuk di sini di sini dalam project ini kita akan mencoba menginstal beberapa versi PHP, yaitu PHP 7.4 dan 8.1. Nah, sebagai informasi tambahan bahwa di sini juga saya menggunakan Ubuntu 22 dan sudah ada Apache-nya, sudah terinstall PHP juga, tapi PHP yang sudah terinstall yaitu 8.2 gitu ya, untuk default si Apache-nya gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan buat supaya dia itu juga bisa menjalankan PHP 7.4 dan 8.1. Nah, ini PHP 7.4 dan 8.1 juga sudah saya install karena memang saya melakukan uji coba juga gitu ya. Kemudian kita nantinya akan buat dua buah domain gitu ya. Nanti mungkin kita akan gunakan virtual host dan nanti ngatur konfigurasi di Apache host juga untuk mengarahkan domainnya seperti itu gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu informasinya bahwa sebenarnya saya udah buat ini. Jadi tapi sebelumnya kalau misalnya teman-teman belum install PHP-nya atau repositorinya, teman-teman bisa install terlebih dahulu. Nah, misalnya teman-teman mau melakukan instalasinya, teman-teman bisa sudo apt atau sudo apt update dulu ya, sudo apt update. Kalau udah di-update baru nanti install sudo apt install. Kita install software properties common-nya, software properties common gitu ya. Oke, gitu ya. Min y gitu ya. Min y. Jadi kita memberikan install properties common tapi langsung y, jadi tanpa ada pemberitahuan. Kita gunakan parameter y. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai install itu nanti teman-teman tambahkan repositorinya, dan kebetulan repository dari PHP-nya juga sudah saya tambahkan di sini. Jadi saya tidak perlu melakukan install atau menambahkan repositorinya. Tapi kalau misalnya teman-teman sebelumnya sama sekali belum pernah menambahkan repositori PHP-nya, berarti teman-teman harus tambahkan dulu sudo apt kita gunakan sudo add apt kemudian repository ppa ondrage PHP. Oke, bentar ini. Oke, masih jalan. Oke, supaya ini jelas ya teman-teman. Nah, oke, jadi teman-teman tambahkan repositorinya PHP ondrage. Nah, kalau udah ditambahkan, nah perkenalan seperti ini ya. Nah, kalau udah ditambahkan, teman-teman mungkin bisa update lagi sudo apt update gitu ya, buat update repositorinya atau apalah. Biasanya saya sering error atau apa, biasanya saya update dulu, melakukan perintah update gitu. Nah, teman-teman kalau udah udah tambahkan, sudah properties common sudah diinstal, kemudian add repositorinya udah juga ditambahkan, teman-teman bisa install PHP 7-nya. Sudo apt misalnya apt-get atau apt-install, apt-get install PHP 7.4, kemudian PHP 7 PHP 7
7.4, kemudian FVM, kemudian di sini PHP 7.4 MySQL. MySQL maksudnya ini buat bukan MySQL tapi MySQL, nggak pakai MySQL tapi MySQL ya, bukan MySQL. MySQL ini untuk kayak integrasi dengan MySQL ya. Kemudian kita tambahkan lib Apache modnya, Apache 2 mod PHP bukan mod PHP 7.4 ya, mod PHP 7.4. Nah, ini agak diperbesar ya. Mod PHP 7.4, kemudian lib Apache 2, kemudian mod tambahkan mod fcgid jadi atau nggak tambahkannya juga nggak apa-apa sebenarnya nanti, tapi kan biasanya suka ada konfirmasi, tambahkan y, kita tekan y. Jadi kalau misalnya kita tambahkan parameter y juga harus ada konfirmasi lagi. Nah, jadi teman-teman seperti ini boleh dilihat ya, sudo apt-get install php 7, php 7 fpm, php 7 4.4 MySQL, kemudian PHP 7.4 MySQL, lib Apache 2 mod PHP 7.4, lib Apache 2 mod fc gid gitu ya, min y, seperti ini teman-teman. Nah, untuk PHP 8 juga sama. Jadi nanti kan kita akan ada dua project PHP 7, satu PP 7 dan satu PP 8.1. Nah, jadi tinggal 7.4-nya teman-teman rubah jadi PHP 8.1 dan seterusnya gitu. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kalau sudah dibuat gitu ya, udah dibuat. Nah, teman-teman bisa start sudo systemctl systemctl start php 7.4 fpm. Oke, kita lihat status. Nah, systemctl status. Oke, itu jalan ya. Kemudian kita lihat yang 8.4 di 8.1. Oke, jalan juga. Oke, jadi sudah ada 8.1 dan 7.4 karena memang sebelumnya sudah saya coba dulu ya sebelum bikin tutorial. Jadi udah jalan gitu. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu kita akan aktifkan dulu ya sudo a2nmod kemudian di sini actions fcgid, kemudian proxy fcgid. Ini sebelumnya sudah aktif tapi ini buat contoh aja gitu. Nah, ini modul action itu proxy ini kita tulisnya alias pakai alias proxy fcgid. Oke. Modul alias already enable, modul fcgid enable, modul action already enable gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita project webnya ini nanti kan ada dua domain gitu ya. Jadi domain yang satu itu pakai PHP 7 dan yang satunya dari PHP 8.1. Jadi tentunya sebenarnya di sini saya akan menjelaskan lebih banyak untuk konfigurasinya karena untuk install ya gitu-gitu aja gitu ya teman-teman. Jadi kita akan lebih banyak melakukan itu gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman kalau udah diaktifkan kita membuat sebuah directory yang nantinya akan diisi oleh project yang mungkin support untuk PHP 7 saja dan satu lagi PHP 8 gitu ya. Jadi nanti ada dua domain ya, Mak. Sebelum membuat domainnya kita tambahkan dulu folder directory di mana domainnya nantinya akan diarahkan ke directory tersebut. Nah, di sini kalau kita tidak menggunakan aplikasi eksternal seperti SAM itu ada di cd par www gitu ya. Kalau kita gunakan aplikasi kayak SAM itu ada di OPTLAM gitu. Nah, kalau defaultnya itu ada cd di par
par www ya, sorry. Nah, di sini kita ls. Nah, di sini kan ada PHP 7.1 test, PHP 8.1 test itu adalah domain yang sebelumnya saya buat. Nah, defaultnya itu di sini adalah direktori kerja defaultnya yaitu di folder HTML. Di folder HTML itu bisa kita taruh direktori project kita tanpa harus melakukan konfigurasi virtual host atau domain gitu, jadi langsung gitu. Nah, berhubung kita nantinya akan memisahkan versi PHP-nya gitu ya, jadi kita mungkin praktiknya akan pakai domain gitu ya, supaya lebih kayak ya lebih bagus aja gitu ya, lebih enak nyebutnya daripada harus localhost / nama folder. Jadi kalau misalnya kita gunakan virtual host kemudian nanti pakai domain dengan cara mengedit hostnya, itu kita di localhost kita tinggal tulis PHP 7.test atau PHP 8.test. Nah, jadi di sini kita akan buat dulu folder, misalnya sudo mkdir misalnya situs one.test gitu ya, situs one.test gitu ya, sudo mkdir situs one.test, kemudian situs two.test. Nanti situs one.test itu akan diisi oleh PHP 7 dan situs two.test itu akan diisi oleh PHP 8. Oke. Kita tulis sudo kita buat file index.php di situs one.test, kemudian juga di mkd di situs two.test. Sudo misalnya di sini situs one.test sudo nano ya, sudo nano kemudian di sini tulis index.php. Oke, kita jalankan di sini php info. Oke, Ctrl O, Ctrl X. Oke, kemudian sudo situs two.text, situs two.test seperti ini. Ya, sama juga di sini supaya nantinya kita kalau udah berhasil nanti ditampilkan info PHP-nya, PHP info seperti ini. Kita lihat cd situs one.test ls. Di sini ada index.php, sama juga tadi di sana juga ada ya, file index.php-nya sudah kita buat. Selanjutnya kita kayak semacam memberikan hak akses ya, kita tulis sudo ch atau ch owen min r, kita berikan akses ke par www www datanya ya, www data titik 2 seperti ini tulisnya, www triple w kemudian www data /var /www /situs one.test. Oke, kita ganti situs two.test. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan buat file konfigurasinya ya di etc apache 2 sites available. Jadi lebih jelasnya kayak gini nih, kita clear dulu ya teman-teman, cd/etc gitu ya, kita cd atau bisa langsung ditulis cd/apache apache 2 kemudian sites available. Sebenarnya bisa langsung nano gitu ya, sites cd apache 2 sites available. Kita lihat ya, oke itu salah ya,
ada garis miring ls. Nah, di sini ada konfigurasi untuk virtual host. Sebelumnya sudah saya buat, yaitu virtual hostnya sudah saya buat. Di sini ada php 7 test.conf untuk domain php.test, php7.test maksud saya, dan 8 juga sudah. Nah, di sini kita lihat ya, di kita sudo nano php7 test.conf. Nah, ini konfigurasi sebelumnya. Jadi teman-teman di sini ada untuk konfigurasi virtual host, ada server adminnya seperti ini ya, kayak memang dokumentasi yang saya bacanya seperti itu, referensi di artikel yang saya bacanya seperti itu. Jadi kurang lebih mungkin kalau teman-teman TKJ yang seangkatan dengan saya mungkin masih ingat ya, bikin virtual host dulu ada server admin, server name, dokumen rootnya itu mengarah ke par www, nama domain yang sudah kita buat ataupun folder direktori kerja yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu situs1.test. Kalau ini php7.test. Kemudian directory var-nya seperti ini konfigurasinya. Nah, selanjutnya ada file match. Nah, di file match ini yang membedakan apakah si yang mungkin yang kayak semacam memberitahu apakah si Apache ini harus pakai versi PHP berapa ataupun menggunakan versi berapa ya gitu ya. Di sini kita gunakan set handler gitu ya. Yang ada di dalam pikiran saya di sini ada proxy unique run php 7.4 fpm. Nanti kita sama juga ininya PHP 7.4, cuma untuk server adminnya kayak ininya itu disesuaikan dengan nama folder atau directory atau domain yang sudah kita buat gitu ya teman-teman. Nah, jadi ininya untuk set handlernya sama, cuma untuk lognya mungkin nanti situs1.test gitu ya. Untuk ininya juga situs1.test. Oke teman-teman, bisa dilihat dulu ya scriptnya seperti ini gitu. Kita Ctrl X. Nah, daripada saya capek-capek nulisnya, saya copy saja sudo cp php 7.test.conf ke situs1.test.conf seperti ini. Oke, sudo, selanjutnya kita edit sudo nano situs1.test.conf. Oke, kita tulis di sininya sesuaikan dengan domain aja ya. Ini buat pembeda aja, situs1.test. Di sini server name-nya, server atau domain name-nya situs1.test. Kemudian dokumen root-nya di sini adalah situs1.test. Kemudian ini udah index.php tadi udah kita buat ya teman-teman. Di sini juga tulis situs1.test. Oke, ini udah ininya. Oke, udah php7.4 ininya situs1.test. Ininya juga situs1.test. Oke, Ctrl X. Kita copy juga sudo cp, kayak gampang ya, itu situs2.test.conf. Oke, kita nano situs2.test. Oke, kita one-nya kita ganti jadi 2. Dulu saya pas sekolah ya di SMK Negeri 1 Cijulang itu ada kayak pelajaran buat melakukan konfigurasi web server, atau gak salah Squirrel Mail ya, dia juga ada Squirrel Mail. Jadi buat kayak buat kayak web server gitu dulu. Ini konfigurasinya seperti ini dulu pas di TKJ gitu ya. Jadi saya agak masih ingat gitu dan ngerti gitu. Situs. Jadi nanti kita akan buat domain gitu. Jadi kalau umumnya kita kan tulisnya localhost / nama folder. Nah, ini beda. Kita tulisnya situs2.test gitu ya. Jadi kayak nama domain alias gitu ya. Nah, oke. Ini sudah. Nah, ini handlernya sama. Nah, kalau ini kita tulis 8
8.1 fpm ya, karena kita akan menggunakan PHP 8.1 fpm pas GDI proses manajernya gitu ya. Nah ininya situs 2. Oke, situs 2. Oke, selesai. Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk keluar. Nah selanjutnya teman-teman kita lakukan config test sudo kita gunakan sudo apache ctl config test. Oke, sintak oke. Yang ini udah ya, udah oke. Jadi kalau error-error yang di atas itu diabaikan saja. Kalau bukan error sih sebenarnya, kayak pesan biasa aja gitu. Nah kita config testnya itu sudo apache ctl config test. Kalau udah di config test, teman-teman aktifkan tuh konfigurasi yang sudah kita buat atau virtual host yang kita buat itu menggunakan A2nSite, nama situsnya. Kita keluar dulu ya, maksudnya nggak di direktori Apache. Kalau mau di direktori Apache juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini supaya nggak terlalu panjang ke samping aja teman-teman. Nah di sini tulis sudo A2nSite, kemudian di sini PHP, bukan PHP, nama situs 2.test, enabling situs 2.test to active configuration, katanya harus di reload gitu ya. Nah kita tambahkan situs 1-nya juga di sini. Kita tulis di sini selanjutnya restart ya, sistem ctl reload apache, atau benar ya di sini sudo sistem ctl katanya reload apache 2. Oke. Do you want report problem? Sorry, ini bukan ya, bukan akibat reload ini ya, sorry. Ini mah dari Ubuntu-nya. Nah, oke, teman-teman sudah, tapi ini kita masih harus melakukan konfigurasi lain, yaitu ada di etc file host, yaitu ada di folder di konfigurasi di etc gitu ya. Teman-teman bisa tulis sudo, langsung saya sudo nano /etc/hosts di sini. Nah, di sini kan ada tuh. Kita tulis domainnya, jadi di sini 127.0.0.1 situs test, kemudian 127.0.0.1 yaitu situs 2.test. Oke, Ctrl O, Ctrl X. Oke, ini sudah oke. Kita reload aja dulu lah. Oke, udah reload. Sekarang selanjutnya kita akan coba menguji gitu ya teman-teman. Kita uji ininya. Oke teman-teman, kita pakai mode samaran saja. Ini gini tuh, karena mungkin ada cache yang tersimpan, kadang suka dibacanya sebagai default Apache tidak menampilkan index.php gitu. Oke. Tapi nggak wajib pakai incognito ya, maksudnya. Ini supaya cache nggak tersimpan aja gitu. Tapi kita coba bukan pakai mode samaran juga boleh di sini, situs 1.test ya. Oh langsung ya, berarti kadang gitu ya teman-teman, kalau nggak pakai mode samaran, kalau sebelumnya kita menampilkan Apache itu bukannya tampil index.php menampilkan PHP info, dia itu menampilkan Apache gitu ya, web Apache, karena kan defaultnya seperti ini. Saya malah menjelaskan yang lain. Nah kalau defaultnya seperti ini malah menampilkan tampilan seperti ini. Kalau sebelumnya udah membuka ini, kadang tersimpan di cache itu yang dibuka malah ini gitu ya, bukan PHP info. Itu buat tambahan aja sih gitu. Nah di sini situs 1.test itu menampilkan PHP versinya yaitu 7.4.33. Nah sekarang kita lihat di sini situs 2.test. Nah
PHP 8.1.27. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa running versi PHP secara bersamaan gitu ya, di dalam beberapa project gitu ya yang kita miliki. Jadi sangat mudah sekali dan oke lah gitu ya. Jadi kita di sini sudah belajar bagaimana menginstal atau menjalankan multi PHP dengan PHP APM, virtual host, dan jadi konfigurasi hostnya, etc hostnya gitu ya. Nah, mungkin sekian saja ya tutorial ini. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat, terutama khususnya bagi teman-teman yang ingin menjalankan multi PHP di Ubuntu ya, supaya nantinya kita bisa menjalankan banyak versi PHP di Ubuntu secara bersamaan. Oke, mungkin cukup sekian. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang nggak dimengerti, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar, bertanya di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa lihat tutorial ini di root93.co.id, bisa klik menu label Ubuntu. Terima kasih, saya Ahmad Zilani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.